Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, setiap minggu seperti biasa kita berjumpa lagi dalam sebuah acara yang mengupas ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh narasumber tetap kita, Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah tema, sebuah ayat yang dianggap paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Untuk tahu lebih banyak tentang ayat kursi, mari kita dengarkan uraian dari Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Seperti dikatakan oleh Mas Iwan tadi, ayatul kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang lebih agung dari ayat itu. Itu kesimpulan banyak ulama. Kenapa? Salah satu jawabannya, karena tidak ada ayat Al-Quran dari 6.000 ayat lebih itu yang di dalamnya disebut nama atau kata yang menunjuk kepada Allah sebanyak apa yang ditunjuk dalam ayatul kursi. Dalam ayatul kursi itu secara redaksional ada 16 kali kata yang menunjuk pada Tuhan, dan secara tersirat ada satu tambahan lagi, sehingga ulama berkata ada 17 kali nama Tuhan atau yang menunjuk kepada Tuhan disebut. Itu sebabnya juga sangat dianjurkan paling sedikit sebelum tidur baca ayatul kursi. Itu sebabnya juga ayatul kursi ini dinamai ayatul hifz, ayat pemelihara. Itu sebabnya juga Rasul bersabda bahwa yang membaca ayatul kursi tidak akan risau jiwanya, tidak akan terganggu oleh setan. Mari kita lihat ini ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mari kita lihat dulu 16 atau 17 kata itu, ya. Mari kita lihat. Allahu, 1. La ilaha illa huwa, 2. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia kan? Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, yakni penguasa mutlak dan yang berhak disembah kecuali Dia. Sudah 2. Yang maha hidup, Al-Hayy, 3. Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha mengurus semua makhluknya. Tidak ada yang Dia tidak urus. Semut pun Dia urus. Yang maha hidup, maha mengurus semua makhluknya. Sudah 5. Dia tidak dikalahkan oleh kantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sudah berapa itu? 6. Dia tidak dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya menunjuk lagi kepada Allah. Sudah 7. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya. Ya toh? Man dzalladzi yashfa'u indahu, di sisinya. Sisinya ini menunjuk siapa lagi? Ya Allah. Sudah 8. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Nyanya pada Allah lagi. Sudah 9. Biizni ya'lamu ma baina aydihim, Dia mengetahui. Dia ini siapa? Allah lagi. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan semua makhluk dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, ilmunya.
Sudah 11. Illa bima sya, kecuali kalau dia menghendakinya. Dia menghendakinya. 12. Wasi'a kursiyuhu, kursinya siapa lagi deh? Allah lagi. Kursinya meliputi segala sesuatu. Kursinya artinya kekuasaannya, meliputi segala sesuatu. Sudah 13. Meliputi langit dan bumi. Dia wahuwa wala yauduhu hifzuhuma, ya kan? Dan dia tidaklah lelah memelihara keduanya. Dia, Allah, tidak lelah memelihara apa yang ada di langit dan di bumi ini. Wahuwa, dan dia 16, dan dia 15, Al-Aliyu, yang maha tinggi 16, lagi maha besar, maha agung 17. 17 kali. Tidak ada ayat yang seperti ini. Nah, kita sekarang mau bertanya, kenapa setan lari? Ya kan? Itu ada hadis berkata begini. Abu Hurairah, ini setan itu kan pembohong ya. Oke. Abu Hurairah satu malam diperintahkan Nabi memelihara korma. Ada korma sedekah pelihara. Tiba-tiba satu malam datang satu orang ngambil. Kamu kenapa ambil ini korma? Bilang, kesian, saya punya keluarga, butuh ini. Oke deh, ambil. Besoknya dia datang lagi. Loh, kamu yang kemarin datang kok datang lagi sekarang? Dia bilang, iya, kesian lah. Enggak, saya harus tangkap kamu, saya bawa kamu kepada Rasul. Dia katakan, tidak, saya tidak datang lagi. Hari ketiga datang lagi. Dia terus berkata, kali ini kamu tidak boleh lepas. Saya pasti tangkap kamu, bawa kepada Rasul. Dia berkata begini, saya ajar kamu sesuatu. Kalau kamu baca itu, saya tidak bakal datang lagi. Apa? Ayatil Kursi. Besoknya Rasul ketemu Abu Hurairah. Ma fa'ala sahibuk. Abu Hurairah, aku punya teman yang 3 malam itu ngapain dengan kamu? Dia cerita. Dia bilang, Zalika syaitan wa huwa kadzub wa qad sadaq. Itulah setan yang datang sama kamu itu 3 malam, setan. Dia itu terlalu pembohong. Tetapi kali ini dia benar. Kali ini dia baca ayatul kursi, dia benar. Nah, kita sekarang bertanya, kenapa itu? Nah, kita lihat logikanya dulu, sesuai logika dulu. Kita lihat anak kita deh, jangan jauh-jauh. Anak kita itu senang kalau dia punya teman ngobrol di samping dia. Tapi kalau sudah diajak ngobrol agama mungkin, dia nggak mau. Ya kan begitu. Jadi orang kalau suatu bacaan, anak kita dibacakan cerita komik senang. Kalau dibacakan tafsir belum tentu senang. Ya. Bacaan kalau menyenangkan kita tinggal. Kalau tidak menyenangkan lari. Setan itu paling tidak senang dengar nama Allah. Jadi begitu Anda baca ini, dia lari. Begitu Anda baca ini, malaikat datang pada Anda. Dan salah satu fungsi malaikat itu memelihara. Disinilah terdapat pemeliharaan. Karena malaikat senang. Terdapat juga keterhindaran dari setan. Karena setan tidak senang kalau ada. Itu sampai-sampai ada di dalam sebuah hadis. Itu kalau ada azan, setan itu lari. Lari, sambil mengeluarkan bunyi angin yang sangat besar. Karena dia tidak mau dengar itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayatul hifz. Mari kita lihat sekarang makna-maknanya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Apa maknanya itu tidak ada Tuhan? Apa itu Tuhan? Tuhan itu pengendali alam raya. Dia pengendali yang mengetahui dan mengendalikan segala sesuatu di alam raya ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada sesuatu yang terjadi walau daun yang kering
yang jatuh dari pohonnya kecuali atas izinnya. Yakin, Tuhan pengendali. Kita ada di sini di bawah kendali Allah. Nah, penuh nih hati saya, Allahu la ilaha illahu. Kita lihat setan dulu sebelum saya sampai ke sana. Setan ini boleh jadi datang pada kita menggoda. Iya, memang Tuhan pengendali, tapi dulu ada buku namanya Tuhan Sudah Mati. Ya. Tidak. Ayat ini berkata tidak. Al-Hayy, dia maha hidup dan terus menerus hidup. Jadi yang kita sembah itu terus menerus hidup. Jangan duga dia sudah mati. Oh, tenang hati saya. Datang lagi setan. Ya dia memang maha hidup, tapi dia tidak urus kamu. Kamu terlalu kecil. Bisa kan begitu? Dijawab lagi. Al-Qayyum, dia urus segala sesuatu walaupun semut. Jadi saya pasti ikut diurusnya. Tenang lagi gak hati ini sekarang? Oke. Al-Qayyum. Datang lagi setan berkata begini. Iya, kamu kan di daerah terpencil. Ini kan terlalu banyak makhluk ini. Dikatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di alam raya ini dibawa kendali Allah. Miliknya, dia yang menciptakannya, dia yang mengaturnya. Jadi saya pasti termasuk di pelihara Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus ada setan datang lagi. Setan itu tidak henti-hentinya datang. Dia datang lagi. Iya, tapi jangan sampai Tuhan segen. Kalau ada yang bilang sama dia, itu nggak baik, hancurkan aja dia wahai Tuhan. Atau ada yang datang sogok Tuhan. Bisa enggak? Tidak bisa. Setan bisa datang berkata begitu. Maka dikatakannya di sini, man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa berbicara meminta sesuatu kepada Allah kecuali atas izinnya. Anda mau minta pun, Anda tidak bisa minta kalau tidak dapat izin dari itu. Nah, jadi jangan duga kalau kamu wahai setan berkata, oh dia nanti disogok, dia nanti ada KKN dan sebagainya. Tidak ada itu, karena Tuhan Maha Kuasa. Setan datang lagi, kita lihat nih setan datang lagi kemana. Iya, ini yang memusuhi kamu, yang mau mengancam kamu itu punya rencana yang sangat dia sembunyikan, yang dia rahasiakan. Bagaimana dijawab oleh ayat ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Oh, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang kamu rahasiakan, yang ada di depan kamu, yang ada di belakang kamu, ini. Dan Tuhan punya rencana yang tidak ada yang tahu kecuali kalau Tuhan beritahu dia. Tenang gak ini hati sekarang? Setan datang lagi. Dia katakan begini. Kuasa Tuhan itu tidak mencakup segala sesuatu. Maka dinyatakannya di sini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaannya mencakup segala sesuatu. Setan datang lagi tuh. Ya pastikan suatu waktu Tuhan capek juga. Ya, dibantah lagi. La ya'uduhu hifzuhuma. Tuhan tidak mendapatkan kelelahan, tidak letih mengurus itu semuanya. Wa huwal aliyyu al-azim. Nah sekarang, kalau setan datang menggoda baca ayat ini, tenang gak hati? Itu ketenangannya. Kalau kita pahami, baru sepintas nih sekarang kita pahami, memang tenang hati membaca ayat ini. Karena tidak ada sesuatu yang terlintas di dalam benak Anda, kecuali terjawab oleh ayat ini. Nah, ada lagi yang saya lupakan, saya ingin tambahkan. 17 kali kan? Ayat ini ada 50 katanya. Allah la ilaha illahu. Itu kalau dihitung ada 50 kata. Ada ulama-ulama berkata begini. 17 kata Allah yang menunjuk Allah, 50 katanya. Kenapa begitu? Dia katakan begini. Sehari itu kita sholat 17 kali. Ya kan? Oke. Pada mulanya sholat itu 50 kali. Ya kan?
Nah, Allah ringankan jadi 17 kali. Malaikat itu untuk menuju kepada Allah memerlukan waktu 50 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan. Orang yang baca ini itu bagaikan naik meluncur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di sisi Allah tidak mungkin diganggu oleh siapapun. Dengan 50 kata, dengan 17 kata yang menunjuk kepada Allah, seseorang yang membacanya dan menghayatinya masuk dalam lingkungan Allah sehingga dia mendapatkan ketenangan itu. Salat kan itu mi'rajul mu'minin. Nah, ini ayatul kursi sebenarnya. Oke. Tapi saya ingin katakan sebaiknya kita jangan hanya baca. Kita mestinya memahami maknanya. Oke, saya sudah jelaskan tadi apa artinya ilah, Tuhan itu apa artinya. Kata Al-Hayy, maha hidup. Allah maha hidup. Dia yang memberi hidup dan dia tidak mati. Itu artinya Al-Hayy. Kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada makhluk itu bertingkat-tingkat. Tumbuh-tumbuhan hidup. Binatang hidup. Manusia hidup. Malaikat hidup. Dan banyak yang lain yang hidup. Hidup itu ditandai oleh 3 hal. Gerak, rasa, dan tahu. Tahu. Orang yang nggak tahu nggak hidup. Paling tidak dia tahu dirinya. Semut itu hidup, dia tahu dirinya. Begitu diinjak, dia kan menggigit. Karena dia tahu bahwa itu hidup. Allah yang memberi hidup. Kita lihat. Apa yang paling ditakuti manusia? Mati. Nah, tidak perlu takut. Kalau Allah maha hidup, dia yang memberi Anda hidup. Ini tadi ada orang yang ancam jiwa Anda. Tidak. Saya percaya kepada Allah. Dia pengendali. Itu maksudnya. Nah, Al-Qayyum. Dari kata qama, yang mengurus sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Tidak perlu khawatir. Allah mengurus Anda. Itu ada di surat Ar-Rahman itu, kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap saat Allah sibuk. Bukan cuma urus manusia. Bukan cuma urus binatang, segalanya dia urus. Matahari, bumi, bintang, semut, pohon, tumbuh-tumbuhan, semua diurus oleh Allah. Dan diurus secara sempurna. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illallah. Itu arti Al-Qayyum. Seandainya Allah lengah walau sesaat, hancur langit dan bumi. Dulu ada ulama beri contoh. Tentu sekarang contohnya bisa lebih baik dari ini. Tapi saya berikan, ulama beri contoh begini. Dia suruh satu orang pegang 2 botol atau 2 toples. Duduklah kamu. Lama-lama dia ngantuk. Bagaimana jadinya toples ini? Tek, pecah. Dia bilang kalau Allah ngantuk, walau sesaat hancur. Ini la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur tidak, mengantuk pun tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ada yang dinamakan syafaat. Syafaat itu adalah saya mengambil Mas Iwan karena saya punya kebutuhan, pergi pada ibu. Saya takut atau segan pada ibu. Maka apa jadinya? Mas Iwan kenal baik sama ibu. Tolong deh bantu saya. Kalau di dunia, boleh jadi saya sogok dia. Ya kan? Boleh jadi saya ancam dia. Boleh jadi dia segan pada saya. Sehingga dia pergi kepada ibu. Kalau di akhirat tidak ada seperti itu. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengeluarkan suatu kata pun kecuali izin. Tidak ada yang bisa.
Dia maha kuasa. Nah, jadi itu tadi yang kita beri contoh. Oh, jangan sampai ini, jangan sampai. Tidak ada. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Izinnya sendiri. Malaikat pun tidak bisa ngomong kecuali dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua rencana yang lalu dan yang akan datang. Semakin banyak orang mengetahui tentang kita, semakin gampang dia melayani kita. Semakin banyak saya tahu tentang lawan saya, semakin mudah saya kalahkan dia. Ya kan? Semakin sedikit yang orang tahu tentang saya, semakin sulit dia hadapi saya. Semakin sedikit musuh mengetahui tentang saya, semakin sulit dia hadapi saya. Allah berkata apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Semua diketahui oleh Tuhan. Orang tahu enggak tentang rencana Tuhan? Tidak ada yang tahu kecuali kalau Tuhan beritahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi. Mereka itu tidak mengetahui walau sedikit dari apa yang diketahui Tuhan, illa bima syaa, kecuali yang Tuhan beritahu dia. Baru dia katakan wasi'a kursiyyuhus samawati. Kursi itu samalah kita kira-kira pengertian metafornya kan, kursi, oh dia dapat kursi yang empuk tuh, artinya dia punya kekuasaan. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Tidak ada yang tidak dikuasainya. Kalau ada presiden, boleh jadi yang membantu dia menteri kan. Di bawah menteri ada gubernur, ada bupati, sampai ada kepala desa. Presiden sudah tidak tahu apa yang dikerjakan oleh kepala desa. Boleh jadi dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh gubernur. Kalau Tuhan tidak. Dia tahu serinci-rincinya. Itu yang dimaksud. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Ini urusan terlalu banyak nih, kalau kita ya capek. La ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyu al-azim. Dia yang maha tinggi dan dia yang maha agung. Itu ayatul kursi. Kalau kita hayati ini, hidup tenang, mengikuti tuntunan Allah. Saya kira itu ayatul kursi, karena itu dia menjadi ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Karena itu Nabi menganjurkan kita bacalah sambil menghayatinya. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak, makna ayatul kursi. Terima kasih. Baik pemirsa Metro TV, demikian tadi uraian tema episode Lentera Hati di siang hari ini tentang ayat kursi. Dan buat pemirsa juga yang di rumah ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya di fax ke kami di 5824435. Namun di studio sekarang kita buka sesi tanya jawab, dan buat ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Kita mulai dari Bapak. Ya, silakan Pak, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ical. Pak Kures yang terhormat, ada 2 pertanyaan saya. Masalah ayat kursi. Kita sebagai manusia sering kali dihadapi oleh godaan-godaan setan. Hampir setiap detik. Katakan, apakah dengan membaca ayat kursi saja dapat menenangkan kita dan mengusir setan itu? Dan yang pertanyaan yang kedua, banyak di rumah-rumah ada kaligrafi yang tulisan ayat kursi. Apakah itu juga dapat menolong untuk mengusir setan? Saya kira itu pertanyaan saya. Insya Allah satu waktu kita akan bicara tentang zikir sebenarnya. Ya, bagaimana itu yang bermanfaat. Kalau dia hanya membaca begitu saja, tanpa merenungkan, atau paling tidak, walaupun dia tidak mengerti artinya, tetapi dia merasakan, menanamkan di dalam benaknya kesadaran tentang kebesaran Allah, itu pasti. Tapi kalau baca begitu saja sambil lalu, ada orang, boleh jadi dia sebut nama Allah sambil berdosa. Itu ada nyanyian-nyanyian
berbahasa Arab. Wallah haram katanya. Padahal dia pacaran, ditinggal pacarnya, dia sebut wallah haram. Ini sebut nama Allah enggak ini? Dia tidak menghayati makna. Nah, jadi saya tidak berkata bahwa harus faham maknanya, tetapi paling tidak merasakan kehadiran Allah. Kalau Anda sudah merasakan kehadiran Allah, segala sesuatu itu akan, yang Anda rasa bakal mengancam Anda, akan terhilang. Persis seperti anak kecil. Ada musuh di depannya lebih besar. Dia takut. Tapi begitu dia bayangkan atau dia lihat kehadiran orang tuanya, bagaimana sekarang hatinya? Jadi berani. Begitulah juga. Bayangkan la ilaha illahu. Tidak ada pengendali dan penguasa kecuali Allah. Tidak ada yang meletakkan. Nah, meletakkan, memasang ayat-ayat di rumah. Saya juga di rumah saya letakkan ayat-ayat. Tujuannya itu kita jadikan sarana untuk mengingatkan kita. Jadi bukan untuk hiasan. Begitu lewat, lihat, oh ini ada ini, oh ini ada ini. Itu tujuannya sebenarnya. Sama tujuannya orang pegang tasbih. Kalau nggak ada tasbih, nggak ingat mengucapkan subhanallah. Ya, tapi kalau ada tasbih di saku, tuh ini ada tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Tapi kalau sekedar pasang begitu, ada orang pasang doa, pencuri tidak masuk, justru bisa kemasukan pencuri. Sebenarnya tujuannya mengingatkan kita untuk berhati-hati, selalu mengaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari ini. Cukup ya Pak ya. Selanjutnya dari Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Betom. Saya ingin bertanya Ustadz Gures. Begitu indahnya makna ayat kursi tadi, sayangnya anak-anak kita sulit kalau diajak bicara tentang tafsir Al-Quran. Mungkin saya sendiri juga sudah terlambat, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kalau di dalam acara doa-doa itu misalnya ada undangan tahlil atau apa, itu selalu yang dibaca itu setelah ayat kursi digabung dengan Al-Baqarah akhir, yaitu amanah Rasul. Itu kenapa, Ustaz? Terima kasih. Memang Rasul menganjurkan untuk membaca sekian ayat dalam suratul Baqarah. Antara lain akhir suratul Baqarah itu amanar rasulu bima unzila. Nah, ulama-ulama kemudian dalam konteks doa ini mengumpul, ya. Nah, kalau di tahlil itu dikumpul itu ayat-ayat. Ada anjuran membaca qul huwallahu ahad. Ada anjuran membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ada anjuran membaca ayatul kursi. Ada anjuran membaca akhir suratul Baqarah. Nah, ini dalam satu majlis zikir, tahlilan misalnya, itu dikumpul semua untuk dibaca. Sebenarnya tidak harus terkumpul. Tidak harus, tetapi tentu karena ini sudah satu majlis, udah dikumpul aja semuanya. Mau baca ayatul kursi sendiri boleh. Mau baca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbin nas boleh. Itu Rasul setiap tidur membuka tangannya, membaca qul huwallahu sambil meniupkan. Oh, baru dia basuh seluruh dengan bekas tiupannya itu. Itu sebenarnya salah satu cara untuk memantapkan di dalam hati adanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jadi anjuran itu ya. Cukup ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Emma. Saya mau nanya mengenai apa betul orang yang suka baca ayat kursi nggak mungkin kena guna-guna. Sekian, terima kasih. Begini, sihir guna-guna itu
banyak sekali bisa mempengaruhi manusia yang lemah jiwanya. Sihir itu imajinasi di mata, yukhayyalu ilaihim fasaharu a'yunan nasi. Itu ketika Allah berbicara tentang sihir dalam Al-Quran, sihirnya penyihir-penyihir Fir'aun kepada Nabi Musa, saharu a'yunan nas, mensihir matanya. Hakikatnya itu dirasakan oleh orang yang lemah ini tadi. Nah, kalau orang membaca doa-doa, memohon perlindungan kepada Allah, membaca ayatul kursi dengan makna-makna yang kita terangkan tadi, itu jiwanya menjadi besar. Jiwanya tidak terpengaruh. Sehingga dia terlindungi, matanya tidak bisa diombang-ambingkan, jiwanya tidak bisa terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Jadi dia terpelihara. Tapi kalau sekedar baca-baca begitu aja, belum tentu. Saya kira itu ya. Jadi sihir itu sebenarnya hakikatnya lebih banyak terkena orang-orang yang lemah jiwanya. Ya, jadi lebih banyak berbentuk psikis. Dia merasa begini sebenarnya tidak ada apa-apa. Perasaannya saja. Saya kira demikian. Baik, terima kasih 3 pertanyaan sudah terjawab, dan terima kasih juga buat Pak Quraish. Di episode kali ini kita sudah membahas tema dari ayat kursi, dan buat ibu bapak yang sudah hadir juga terima kasih. Dan pemirsa Metro TV yang berbahagia, demikianlah tadi uraian dari tema ayat kursi di episode Lentera Hati di hari ini. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bagi pemirsa yang ingin bertanya juga bisa kirimkan pertanyaan melalui fax ke 5824435. Juga buat pemirsa yang mau berpartisipasi dalam program ini sebagai audiens, mengirimkan data dan fax di nomor yang sama. Kami seluruh kerabat